ya Bu. Tapi ini surat kemarin. Iya, Bu buang aja kalau udah enggak pakai. Nah, kemarin kita udah belajar apa? Virus. Kalian juga kan udah presentasi tuh tentang penyakit-penyakit yang tertular oleh virus. Nah, hari ini kita akan membahas virus itu secara detail. Di sini Ibu ada presentasi, ada PPT. Nah, ada yang tahu virus itu apa? Ya, Nero. Iya. Ada lagi? Ada yang mau nambahin? Nah, virus itu iya benar kata Nero tadi, virus itu hanya dapat tumbuh di sel inangnya. Virus itu juga termasuk racun. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui ciri-ciri virus dan bentuk-bentuk virus. Kalian juga dapat mengetahui bagian-bagian virus. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui replikasi virus. Pengertian virus adalah virus parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginfeksi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, jadi virus itu ada benar yang dikatain virus itu adalah parasit yang hanya bisa hidup di dalam tubuh inangnya. Inangnya itu bisa hewan, manusia ataupun tumbuhan. Nah, ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu yang pertama, virus termasuk makhluk hidup aseluler. Ada yang tahu aseluler itu apa? Aseluler itu tidak mempunyai membran sel atau membran inti. Dia dapat berkembang biak tapi dengan asam nukleatnya. Asam nukleatnya itu DNA dan RNA. Yang kedua itu hanya dapat dikembangbiakkan pada sel-sel hidup lain atau disebut parasit obligat. Itu yang tadi. Yang ketiga hanya memerlukan asam nukleat saja. Tadi apa asam nukleatnya? DNA dan RNA. Nah, yang keempat termasuk makhluk hidup yang labil. Ada yang tahu? Kenapa labil itu apa sih? Itu ya pelin-pelan. Kenapa ada yang tahu? Karena dia dapat dikatakan hidup dan dapat dikatakan kenapa? Tidak mempunyai. Kalau dia dikatakan hidup itu karena dia dapat berkembang biak. Dan kalau dia dikatakan mati itu karena virus itu dapat dikristalkan. Kalau dia nggak hidup di dalam tubuh inangnya, dia itu virus itu mengkristal. Jadi dia termasuk makhluk hidup yang labil. Mau? Kelihatan kan? Kelihatan. Bentuk virus bervariasi antara lain berbentuk batang, bulat, oval, peluru, filamen benang, perigi banyak, polihedral dan seperti huruf T. Satu virus yang berbentuk batang, misalnya TMV. Bentuk virus itu bervariasi ya. Antara lain ada yang berbentuk batang, bulat, oval, peluru, filamen, persegi banyak, dan berbentuk huruf T. Atau disebut juga tadi bakteriofag yang berbentuk huruf T. Nah, ini dia bentuknya. Yang berbentuk batang, yang berbentuk polihedral tadi, satunya yang berbentuk bola, sama yang berbentuk huruf T. Dan selanjutnya itu ada bagian-bagian virus. Ini Ibu ambil salah satu, yaitu virus yang berbentuk huruf T atau bakteriofag. Karena dia termasuk virus yang lengkap untuk bagian
bagian kepalanya, bagian lehernya. Itu pada fase sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian virus. Setelah itu, setelah dia dibentuk, dia itu dirakit biar jadi virus yang sempurna gitu, yang kayak tadi bakteriofag itu ada kepala, leher, sama ekornya. Setelah dirakit, dia itu ke tahap lisis, yaitu pecahnya membran sel bakteri. Setelah dia dirakit, dia itu pecah. Setelah pecah ini, virusnya otomatis menghasilkan virus-virus baru dan masuk lagi ke fase ini, dia menempel lagi. Jadi siklusnya berputar. Di sel terhidrolisis rusak, maka DNA masuk ke dalam. Tadi kan yang di sini pada fase absorpsi itu masih menempel. Setelah menempel itu DNA virusnya itu masuk. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini ya penetrasi atau injeksi, karena setelah dia menempel DNA virusnya itu masuk ke dalam sini bakterinya. Ibu aku ada yang mau isi nggak? Ya. Di sini mulai dari aktivitas apa gimana? Ini kan apa DNA yang kalah, terus DNA yang bakterinya kalah, virusnya ini menang dan dia itu menyebar gitu. terus di sini tuh mulai bentuk kayak kepala, kayak ekor. Aktivitas ini dia tuh gabungin kayak ekor. Di sini mulai kan udah jadi, baru kita lagi ke Kasih tepuk tangan temennya. Paham? Ibu akan membagi beberapa kelompok dan akan memberi soal. Ini kelompok. Nah, untuk soalnya itu bisa dilihat di layar. Kita les hari, kelas berapa, materi sama anggota kelompoknya. Silakan dikerjakan, kalau nggak paham tanya ibu. Diskusinya udah pada selesai semua? Kelompok berapa yang mau maju? Silakan kelompok maju. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, selain COVID-19 terdapat beberapa penyakit lain yang disebabkan oleh virus seperti AIDS, campak, demam berdarah, cacar dan lain sebagainya. Apa sebenarnya virus itu dan bagaimana ciri-cirinya? Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat direproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, virus termasuk makhluk hidup aseluler. Nah, maksud dari aseluler itu si virus ini tuh tidak memiliki membran inti sel. Terus yang kedua, hanya dapat tidak menghidupkan pada sel hidup lain atau parasit obligat. Dan ketiga, untuk bereproduksi hanya memerlukan asam nukleat saja. Yang keempat, termasuk makhluk hidup yang labil. Maksud dari labil itu adalah dikatakan hidup karena virus ini berkembang biak dan dikatakan mati jika di luar tubuh inangnya dia mengkristal.
Terus yang kelima, ukuran tubuh virus 20 sampai 300 nanometer. Nomor 2, menurut pendapat kalian, apa alasan bahwa virus tidak dimasukkan dalam klasifikasi makhluk hidup? Virus tidak dimasuk. Lain ada yang sama apa beda sebenarnya? Langsung maju tunjuk tangan aja di tempat. Karena virus memiliki sifat benda tak hidup, yaitu tidak memiliki susunan sel dan hanya dapat berkembang dengan menginfeksi sel makhluk hidup tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah pada selesai semua ya. Tadi kan dokumennya udah ada yang presentasi di depan. Nah sekarang di sini Ibu mau negasin materi yang tadi. Tadi kan pengertian virus. Virus itu adalah sebuah racun atau parasit yang menempel pada tubuh inangnya. Terus ciri-ciri virus itu termasuk makhluk hidup aseluler karena tidak memiliki membran sel dan inti sel. Terus termasuk makhluk hidup yang labil karena dia itu tidak Dia bisa